Masyaallah muslimin rahimahullah. Suatu ketika di siang hari yang terik begitu panasnya, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar keluar dari rumahnya menuju kepada masjid. Dan di masjid itulah mereka bertemu yang kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun bertanya kepada sahabatnya kedua ini, gerangan apa yang kau keluar dari rumah siang-siang seperti ini? Aku lapar ya Rasulullah. Maka saat itu pun kata Rasul, aku pun sama lapar. Mari kita datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kita makan di sana. Mudah-mudahan ada rezekinya Ayyub Al-Ansari. Bertiga kemudian Rasul dan dua sahabatnya datang ke rumah Ayyub Al-Ansari. Dan saat itulah Ayyub Al-Ansari menyiapkan daripada menu makanan. Dia punya satu ekor kambing, dia sembelih kambingnya. Kemudian dia masak dengan begitu nikmatnya, dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Yang saat itu Rasul pun mencicipi dan memakan diri yang dihidangkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari sampai meneteskan air mata. Inilah nikmat yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan saat ini, yang tadi kita lapar, kemudian Allah berikan rezeki kepada kita. Nanti kita akan ditanyakan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sekecil apa. Dan suatu saat Umar bin Khattab kedatangan seorang hamba yang diantar oleh sahabat daripada Umar bin Khattab. Telinganya tidak mendengar, matanya tidak bisa melihat, dan mulutnya bisu saat itu. Sahabat yang satu bertanya, ya Umar bin Khattab, bagaimana nasib orang ini nanti di akhirat? Apakah akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umar pun akhirnya bertanya pada orang yang cacat ini, yang tidak bisa melihat, tuli, dan tidak bisa berbicara, wahai fulan, apakah engkau buang hajat lancar atau tidak? Maka dia menganggukkan kepala. Inilah nanti di akhirat, lancarnya seseorang buang hajatnya di dunia ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di masa kecil apapun pasti Allah akan tanyakan kepada mereka. Bagaimana dengan nikmat yang lain yang Allah berikan? Harta yang begitu melimpahnya sampai menghadapi hidup hedonisme di dalam kehidupannya. Yang kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka bermudah-mudahan dan melupakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyaallah muslimin rahimahullah, hatta zurtumul maqabir. Mereka akan selesai mencari kehidupan di dunia ini sampai masuk ke liang lahat, dan disitulah Allah akan tanyakan seluruh daripada aktivitas kehidupan kita. Masyaallah muslimin rahimahullah, yang kemudian kata Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh benar-benar akan ditanyakan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat usia Allah berikan, an umrihi bima abna. Usia yang Allah berikan kepada kita digunakan dalam rangka apa? Kalau tak mau Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan umur timbul, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hartanya, namun usianya yang Allah sudah berikan kepada mereka, tapi mereka gunakan dalam rangka maksiat, munkar dan lain sebagainya. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umur khosirun, orang ini rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyaallah muslimin rahimahullah, berakhir di bulan Ramadan. Artinya kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang mulia. Ramadan setiap tahun datang kepada kita bagaikan tamu yang agung yang datang ke rumah kita.
dan belum tentu tuan rumah ada di rumah. Artinya Ramadan akan datang kembali kepada kita. Tapi apa kita mampu dan masih ada di dunia ini? Oleh sebab itulah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kita, sehingga kita maksimalkan seluruh aktivitas daripada ibadah kita. Baik yang wajib dan siang hari kita laksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan malam hari kita laksanakan sunnah daripada Rasulullah SAW yang menerima, dan infak sedekah yang kita keluarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka inilah yang akan menjadikan output di akhir bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masalah muslimin rahimahullah. Akhir daripada bulan Ramadan itu mendatangkan satu nilai iman kita bertambah atau tidak. Hadir kita bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di bulan Ramadan, maka kita dituntut untuk kita bisa melaksanakan kembali di bulan Syawal yang artinya peningkatan ini. Subuh kita bisa berjamaah, zuhur kita bisa berjamaah, 5 waktu kita bisa berjamaah, bahkan qiraatul Quran bisa kita hatamkan di bulan Ramadan yang mulia. Maka tentunya datang bulan Syawal artinya peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan bisa laksanakan itu. Mudah-mudahan aktivitas Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan penuh ini, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Hilang kita, salah kita, dosa kita, mudah-mudahan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat wa astagfirullah alaihi wa lakum wa li syarril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.